Kita sadar bahwa kita sedang menghadapi pandemik dan kita sepakat bahwa pandemik ini berdampak pada stabilitas kehidupan masyarakat dan yang paling dirasakan adalah lemahnya ekonomi dan produktivitas masyarakat. Namun di sini aku tidak akan terlalu banyak membahas tentang dampak dari pandemik ini. Aku ingin menawarkan satu solusi bagi kalian agar kalian tetap produktif dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Are you ready? 1, 2, 3. Ya, UMKM. Banyak dari teman-temanku yang mereka terjun di dunia ini dan progres setiap bulannya membuatku merasa aduh men. Kok bisa? Ini adalah tips yang sudah aku rangkum dari teman-temanku untuk kalian yang ingin terjun di dunia ini. Agar sedikit keren, transisi dikira. Semua dilakukan dengan niat. Aku membuat video ini dengan niat. NASA ingin pergi ke bulan pakai niat. Untuk pelaku UMKM, hal yang paling utama adalah niat, karena ini akan menjadi pondasi awal agar kalian bisa tetap konsisten di dunia ini. Jadi aku sarankan jika kalian ingin terjun di dunia ini, kuatkanlah niat. Susun perencanaan di masa yang akan datang seperti apa. Jangan banyak alasan. Iya, betul. Kebanyakan dari kita ini terlalu banyak alasan. Selalu memikirkan, aduh aku tidak punya ini, aku tidak punya ini. Mengapa kalian tidak berpikir bagaimana melakukan ini? Hai men, sekarang sudah banyak informasi di internet, sudah banyak DIY yang bisa dilakukan di internet. Mengapa kalian tidak memanfaatkan itu? Jangan banyak alasan, karena jika kalian banyak alasan, nanti tidak akan pernah terlaksana. Jika tidak pernah terlaksana, karena kalian terlalu banyak alasan. Karena kalian terlalu banyak alasan, sehingga tidak akan pernah terlaksana. Sedikit berputar-putar, tapi you got the point lah, yaitu maksudku. Inovasi. Ya, pelaku UMKM semestinya memiliki inovasi yang tinggi, inovasi yang variatif, karena ini akan menjadi ciri khas dari UMKM Anda. Perkembangan digital semakin pesat. Inovasi apa yang akan kamu tawarkan di arah seperti ini? Karena ketatnya persaingan di dunia UMKM, maka kita perlu untuk kemudian memiliki inovasi, memiliki ide-ide yang out of the box. Semestinya itu menjadi ciri khas kita, karena biasanya bagi pelaku UMKM, inovasi ini yang paling penting. Dan yang terakhir adalah berjiwa pengusaha. Orang bijak mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Begitulah kira-kira yang nanti akan kamu dapatkan jika kamu masuk di dunia UMKM ini. Kita harus sudah siap dengan segala konsekuensi yang nanti akan kita dapatkan. Entah itu untung maupun rugi. Dan jika nanti kita jatuh, kita rugi, maka bergegaslah untuk bangkit kembali. Karena kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Halo, Rick. Ya, halo. Nama saya Tarik Narmudi. Kan saya punya usaha sekarang di bidang produksi sekaligus pemasaran celana taktikal. Manfaatnya sih banyak sekali sih dengan UMKM ini yang saya rasakan gitu dibandingkan dengan kerja di orang lain. Selain omsetnya yang lebih besar meskipun tidak menentu, karena kan yang namanya jualan kan tergantung rezekinya kita hari ini dengan hari besok atau hari kemarin. Dan yang paling pentingnya sih lebih bebas dan waktunya kita yang mengatur sendiri. Itu sih enaknya. Oke. Aku namanya Amanda. Ya. Saya awalnya bersinyal food itu bahasa Aceh milenial, dimana aku ngambilnya karena zaman milenial jadi bahasa Aceh milenial. Nah di situ keuntungannya ya beda sama yang kerja, karena kan kadang kerja mah suka ada yang di PHK atau bisa dikeluarin dan bahkan mereka nggak punya pendapatan. Kalau misalnya punya sendiri itu bisa punya uang sendiri, walaupun misalnya naik turun lah gitu bisnisnya, tapi masih bisa mencukupi buat kebutuhan sendiri. Itu sih keuntungannya. Banyak perusahaan besar
dan orang-orang sukses yang memulai dari nol, dari mulai DIY sampai profesional. Kolonel Helen Sanders memulai usahanya di pinggir jalan dengan UMKM berdikari tanpa ada bantuan dari siapapun. Dia menjual SPBU yang dia miliki untuk kemudian dijadikan sebagai modal awal dia berusaha. Yang mulanya dia jualan di pinggir jalan hingga sekarang cabangnya ada di mana-mana. John Pemberton yang hanya mampu menjual barang produksinya sebanyak 25 botol dalam 1 tahun dia mulai usaha. Tetapi sekarang bisa kita lihat karena usaha yang gigih ketika dia jatuh dan dia tetap terus bangkit. Jadi peluang besar bagi kita untuk kemudian mengikuti jejak kesuksesan mereka dengan ber-UMKM tanpa ada bantuan siapapun, tanpa ada investor atau lain sebagainya. Menjadi UMKM yang berdikari, UMKM untuk kesejahteraan masyarakat, dan ini untuk kita.